Dari brosur halaman 3 masuk ke 4 surat Al-A'raf ayat 94 sampai 96. Wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin illa akhadna ahlaha bil ba'sa'i wad-dharra'i la'allahum yadh-dharra'un. Summa baddalna makana sayyi'atil hasanata hatta afaw wa qalu qad massa aba'ana ad-dharra'u was-sarra'u fa'akhadnahum baghtatan wa hum la yash'urun. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kami tidaklah mengutus seorang nabi pun kepada sesuatu negeri lalu penduduknya mendustakan nabi itu, melainkan kami timpakan kepada penduduknya kesempitan dan penderitaan supaya mereka tunduk dengan merendahkan diri. Kemudian kami ganti kesusahan itu dengan kesenangan hingga keturunan dan harta mereka bertambah banyak. Dan mereka berkata, sesungguhnya nenek moyang kami pun telah merasai penderitaan dan kesenangan. Maka kami timpakan siksaan atas mereka dengan sekonyong-konyong sedang mereka tidak menyadarinya. Jika sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Ini ayat ini mohon diterangkan. Ya, kalau sebetulnya itu dibaca artinya saja sudah sangat jelas. Wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin. Ya, Allah itu tidak pernah mengutus seorang nabi ke satu negeri kecuali untuk ditaati. Ya. Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a biidznillah. Dalam ayat lain Allah menjelaskan begitu. Kami tidak pernah mengutus seorang rasul kecuali untuk ditaati atas izin Allah. Maka nabi dan rasul yang Allah utus kepada satu negeri itu memang tujuannya untuk ditaati oleh penduduk negeri tersebut. Tetapi apa yang terjadi? Penduduk negeri tersebut justru malah mengingkari. Diperintah untuk taat pada nabi, pada rasul, karena nabi rasul itu mengajak kepada Allah, menyeru kepada Allah, menyeru kepada kebaikan, kok ini malah kufur, malah ingkar, tidak taat, malah terus bermaksiat kepada Allah. Maka penduduk negeri yang kafir, yang kufur, tidak taat pada rasul tersebut, akhadna ahlaha bil ba'sa'i wad-dharra'i la'allahum yadh-dharra'un. Maka Allah timpakan siksa kepada penduduk negeri yang membangkang terhadap rasulnya, berupa penderitaan al-ba'sa wad-dharra, ujian yang ringan maupun sedang menuju ke berat, wad-dharra. Tujuannya untuk apa? Agar penduduk negeri yang bangkang itu ingat kepada Allah, la'allahum yadh-dharra'un, agar mohon kepada Allah ketika dalam kesenangan. Ketika dalam kesenangan dia berfoya-foya dalam kemaksiatan dengan kesenangan yang Allah berikan, maka diingatkan oleh Allah
ditimpakan kesusahan sampai kemelaratan. Tujuannya apa? Agar penduduk negeri tersebut ingat kembali ke jalan Allah, mohon kepada Allah dengan penuh kerendahan diri. Ya, setelah mohon dengan kerendahan diri, maka Allah ganti. Summa badalna makana sayyi'atil hasanah. Yang awalnya susah sampai melarat, diuji dengan kesusahan, kemelaratan, artinya kesusahan yang bertubi-tubi, kemudian itu menjadikan dirinya penduduk negeri itu ingat kepada Allah, mendekat kepada Allah, memohon kepada Allah dengan penuh kerendahan diri, agar kesusahannya diganti dengan kesenangan, kesedihannya diganti dengan kebahagiaan. Kemudian dijawab oleh Allah, summa badalna makana sayyi'atil hasanah. Ya. As-sayyi'ah tadi, sayyi'ahnya, kejelekannya, keburukannya, kesusahannya diganti oleh Allah dengan hasanah, dengan kebaikan, dengan kesenangan. Hatta afau, hingga akhirnya kesenangan yang Allah turunkan sebagai gantinya itu, yang awalnya melarat, ditimpa kemelaratan yang amat sangat, Allah ganti hartanya sehingga melimpah. Keturunannya sedikit, bahkan tidak ada keturunannya, Allah ganti dengan kesenangan, keturunannya semakin banyak. Saat kesusahan ini Allah ganti dengan kesenangan, ternyata mereka mengatakan, ya, sebagian di antara mereka mengatakan, qad massa aba'ana al-ba'sa'u wad-dzurra'u. Dulu bapak-bapak kita, nenek moyang kita itu juga pernah mengalami hal yang demikian, pernah mengalami kesusahan, pernah mengalami penderitaan, pernah mengalami kemelaratan, sehingga kemelaratan, bencana, musibah, kesusahan ini hanya fenomena kehidupan belaka. Ya, maka saat diganti dengan kesenangan, tidak perlu bersyukur, karena senang susah itu hanya fenomena kehidupan belaka. Tidak ada yang menghancurkan, membinasakan kita ini kecuali hanya masa. Wa ma yuhlikuna illad dahr. Sehingga orang hidup itu ya kadang senang, kadang susah, kadang bahagia, kadang menderita. Maka kalau kesusahan diganti dengan kesenangan, tidak perlu bersyukur, tidak perlu taat kepada Allah. Dulu bapak kita juga pernah mengalami hal yang demikian. Untuk apa kita bersyukur? Untuk apa kita taat kepada Allah? Wong bapak-bapak kita, pendahulu kita dulu juga pernah mengalaminya. Dan tidak ada yang membinasakan kita kecuali masa. Orang yang seperti ini, penduduk negeri yang seperti ini, tidak yakin dengan adanya hari berbangkit, tidak yakin dengan adanya hari pembalasan. Maka diganti dengan kesenangannya pun tetap tidak bersyukur, ya, karena hanya meyakini bahwa susah senang itu hanya fenomena kehidupan belaka. Kadang susah, kadang senang. Nah, kalau ada penduduk negeri yang seperti ini, maka Allah sudah beri tangguh untuk berpikir apakah tetap dalam kemaksiatannya, dalam kedurhakaannya kepada Rasulnya tadi, atau kembali
kepada Allah dengan cara mentaati seruan Rasulnya. Karena yang namanya Rasulullah, Rasul Allah itu menyeru kepada sesuatu yang bisa memberikan kehidupan yang abadi, yaitu di akhirat kelak. Karena kehidupan dunia ini hanya sementara sehingga tidak abadi. Sedang Rasul itu diutus oleh Allah ke satu negeri, satu kaum untuk menyeru kepada kehidupan yang abadi, yaitu kehidupan akhirat. Maka istajibu, segera penuhi seruan Rasul tersebut. Nah, dengan bersegera memenuhi seruan Rasul, itulah bentuk ketaatan dan ketakwaan kita kepada Allah. Karena di tiap-tiap umat itu Allah telah utus seorang Rasul, ya, untuk liyuta'a biiznillah, untuk ditaati. Maka apapun seruan Rasul, baik dalam hal ibadah maupun muamalah, segera penuhi. Karena itu adalah kebaikan, mengajak kepada kehidupan yang hakiki. Nah, kalau kita mengkufuri seruan Rasul, ya, tidak mentaati seruan Rasul, maka Allah pun akan siksa kita, turunkan siksa dengan baghtah. Wa nahnu la nash'ur wa antum la tash'urun fa akhadnahum baghtah wa antum wa hum la yash'urun. Maka dengan sikap penduduk negeri yang mengatakan bahwa susah ini hanya fenomena kehidupan belaka. Dulu bapak-bapak kita juga pernah susah, maka diganti dengan kesenangan, tidak perlu syukur. Nah, maka Allah akan timpakan, akan siksa dengan siksaan yang datangnya tiba-tiba. Saat berfoya-foya dengan kesenangannya, tiba-tiba datang azab Allah. Wahum la yash'urun, sedang mereka tidak merasa bahwa sedang istidraj, meniti jalan kehancuran, meniti jalan untuk mendapatkan siksaan Allah yang datangnya tiba-tiba. Mereka tidak merasa. Nah, sedangkan di ayat berikutnya kita diwanti-wanti oleh Allah, diberi gambaran, diberi rambu-rambu, diberi ciri oleh Allah bagaimana Allah itu menghancurkan sebuah atau penduduk negeri. Bagaimana Allah hancurkan? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Asal penduduk negeri itu iman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah tidak akan azab negeri tersebut. Yang terjadi justru sebaliknya. Kalau penduduk negeri tersebut iman dan takwa, bukan azab yang turun, namun berkah yang datangnya dari langit dan bumi. Berkah, sehingga negeri tersebut menjadi negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Syaratnya iman dan takwa. Namun kalau negerinya justru menjadi negeri pembangkang pada tuntunan Rasul Allah dan juga ketetapan Allah, maka janji Allah, fa akhadnahum bima kanu yaksibun, kami siksa mereka, artinya penduduk negeri tersebut, dengan siksaan atas apa yang telah mereka lakukan. Apa yang dilakukan? Yaitu pembangkangan terhadap Rasulullah yang Allah utus ke muka bumi ini untuk ditaati. Namun ternyata penduduk negerinya membangkang. Maka dengan pembangkangannya, kedurhakaannya, Allah akan timpakan azab kepada negeri tersebut. Nah, hal ini, ayat ini tidak hanya berlaku bagi sebuah negeri saja, juga berlaku dalam satu komunitas, bahkan berlaku dalam keluarga kecil kita.
Tujuan kita hidup adalah untuk mendapatkan berkah Allah, untuk mendapatkan berkah dari Allah. Yang sumber berkah dari Allah ini sumbernya lah dari langit dan bumi. Maka bagaimana keluarga kecil kita, komunitas kita, agar kehidupan kebersamaan yang sedang kita jalani ini benar-benar mendapatkan berkah dari Allah yang datangnya dari langit dan bumi, maka syaratnya harus dipenuhi iman dan takwa. Kalau satu keluarga kecil pengen mendapatkan berkah dari Allah, maka seluruh anggota keluarga itu iman dan takwa. Keluarga itu harus diatur dengan aturan Allah dan Rasulullah, dengan keimanan dan ketakwaan. Kalau sudah demikian, maka akan turun berkah dari Allah. Nah, komunitas kita ini, kehidupan kebersamaan di majelis tafsir Al-Quran ini, tujuan utamanya adalah mendapatkan keberkahan dari Allah. Kalau ingin mendapatkan berkah, turun berkah dalam kehidupan kebersamaan kita ini, syarat yang Allah tetapkan, Allah gariskan harus kita penuhi, yaitu iman dan takwa. Iman dan takwa muaranya bukan akal, bukan hawa nafsu, bukan ego, bukan idealisme. Iman dan takwa muaranya adalah hati, qalbun salim. Seseorang bisa beriman dan bertakwa kalau hatinya bisa salim, bisa jernih, bisa bening, tidak menuhankan egonya, tidak menuhankan akalnya, tidak menuhankan idealismenya. Hati bisa menjadi bening kalau sepenuhnya taslim pada ayat Allah dan juga tuntunan Rasulullah. Sehingga siapapun diri kita, apapun pangkat kita, sebanyak apapun harta kita, kalau sudah dihadapkan dengan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah yang sahih, maka tidak ada hujah untuk kita. Nah, harus tunduk, karena yang di hadapan kita adalah Quran dan Sunnah. Sekalipun jabatanmu tinggi sekali, sekalipun hartamu banyak sekali, namun ketahuilah di hadapanmu ada ayat-ayat Allah, yaitu Quran, ada hadis-hadis Rasulullah. Maka pangkatmu tidak bisa dijadikan hujah, hartamu tidak bisa dijadikan hujah saat di hadapan Quran dan Sunnah. Ya, maka harus tunduk pada Al-Quran, pada Sunnah, dengan cara bagaimana? Mentaati Rasul yang Allah utus. Karena dengan kita mentaati Rasul akan mendapatkan kecintaan dari Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah, itu janji dari Allah. Ya, maka ba'sa dzarra, ya, bencana, kesusahan, musibah, apapun bentuknya, kemelaratan yang Allah timpakan pada kita, itu hakikatnya untuk menyadarkan diri kita. La'allana, ya, la'allana natadzarra, la'allahum yatadzarraun. Dengan bencana itu mudah-mudahan, ya, bisa menjadi pengingat kita untuk segera tobat kembali kepada Allah, mohon kepada Allah dengan penuh kerendahan diri. Ya. Nanti kalau sudah diganti dengan kesenangan, kesusahan ini, maka terus bersyukur kepada Allah. Jangan melupakan Allah seolah-olah tidak pernah memohon kepada Allah agar dilepaskan dari bencana. Ingat, tujuan hidup kita di dunia ini, tujuannya adalah mendapatkan berkah dari Allah, bukan mendapatkan azab dan laknat dari Allah, namun keberkahan dari Allah. Syarat untuk mendapatkan berkah, iman dan takwa. Ya, iman dan takwa untuk mendapatkan keberkahan dari Allah. Maka sebagai hamba Allah, semaksimalnya
kita berusaha menjadi pribadi yang beriman dan bertakwa dimanapun kita berada dan dalam kondisi apapun juga. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ada lagi?